Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. At-tanattu'. At-tanattu'. Apa itu tanattu'? Yaitu sikap ekstrim. Bahasa kita sekarang terlalu ekstrim. Dan ini langsung Nabi yang menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah berkata dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un, kata Rasulullah, binasalah orang-orang yang mutanatti'. Jadi tanattu', binasalah orang-orang yang terlalu ekstrim, orang-orang yang sangat berlebih-lebihan di dalam sikap. Qadaha salasan, Rasulullah mengulang 3 kali. Artinya beliau menyebutkan halakal mutanatti', halakal mutanatti'. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Pengulangan 3 kali ini tiada lain maksudnya kecuali ingin menguatkan begitu bahayanya sikap terlalu ekstrim, terlalu berlebih-lebihan, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, jemaah melakukan Allah, kalau kita membuka kitab-kitab para ulama, mereka ketika memberi pengertian tanattu', ada yang mengatakan bahawa tanattu' itu berasal dari makna nat'un, yang artinya bahagian mulut, bahagian dalam mulut yang atas. Itu nat'un. Jadi di dalam mulut, di dalam bahagian langit-langit di dalam mendekat ke tenggorokan disebut nat'un. Ini juga dari bahasa ini kita tahu orang yang terkena tanattu' ini, dia punya pemahaman sendiri di dalam hatinya, tapi merasa di atas. Jadi seperti keadaan kondisi di dalam mulut tapi berada di atas. Jadi dia pemahaman dia pikir sendiri, dia tafsirkan sendiri, tapi kemudian dia merasa dia sedang berada di posisi atas, sehingga terkena penyakit tanattu'. Sedangkan menurut istilah tanattu' ini, para ulama menyebutkan yaitu segala tindakan yang melampaui batas, baik dalam berbicara maupun mengambil dalil maupun dalam beribadah atau beramal. Imam Nawawi juga menyebutkan hal yang sama. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i juga, karena hadis ini riwayat Muslim, beliau mensyarah Sahih Muslim, beliau juga menyebutkan tentang makna tanattu', yaitu tindakan berlebih-lebihan baik dalam berbicara maupun dalam beramal ataupun dalam beribadah. Dan tanattu' ini itu bisa terjadi dalam perkara-perkara apapun. Yang pertama, tanattu' atau ekstrim bisa terjadi dalam perkara-perkara akidah. Jadi berlebih-lebihan, terlalu fanatik terhadap apa yang dia yakini, yang orang lain masih ada kemungkinan untuk mendapatkan kebenaran. Jadi orang ketika sudah sampai pada level merasa benar, itu boleh, tidak mengapa dalam ilmu pengetahuan. Tapi ketika naik menjadi merasa paling benar,
Di situ timbul masalah. Merasa benar tidak mengapa. Semua orang boleh, karena itu hak kita. Artinya kita punya pengetahuan, kita punya bacaan, kita juga mengetahui dalil. Tidak mengapa. Tapi ketika merasa paling benar, di situ mulai muncul mafsadat, mulai muncul kerusakan. Karena ketika sudah masuk kepada rasa paling benar atau memonopoli kebenaran, maka tidak ada celah untuk memberikan ruang pada orang lain bahwa orang juga bisa benar. Jadi tertutup celah orang lain bisa benar. Jadi tok yang betul draw adalah kan. Di situ mulai timbul masalah-masalah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain yang berada di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la taturuni kama atarrat an-nasara Isa bin Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdallah wa rasulah. Kata Rasulullah, jangan jadikan aku seperti orang-orang Nasrani menjadikan Isa ibn Maryam. Ini masuk ke urusan akidah. Rasulullah sudah ingatkan, jangan engkau memposisikan aku seperti orang Nasrani memposisikan Isa ibn Maryam. Sebutlah atau katakanlah, aku adalah Abdullah, hanya hamba Allah, wa rasulah, sekaligus menjadi rasulnya. Makanya Bapak Ibu, coba lihat orang Nasrani, karena tanattu' berlebih-lebihan dalam keyakinan, mereka berpaling, bukan hanya menjadikan Isa sebagai Nabi, tapi sekaligus mengangkat Isa sebagai Tuhan. Maka dalam pemahaman taslis, pemahaman trinitas yang dianut oleh orang-orang Nasrani, itu mereka mengakui dan meyakini adanya 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Nah, Tuhan Anak ini adalah titisan daripada Tuhan Bapa. Tuhan Bapa yang di surga punya titisannya yang di dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan ini akibat berlebih-lebihan memuja-muja seorang Nabi, sehingga menaikkan level Nabi menjadi Tuhan. Disitulah Allah mengatakan, waladhdallin, jangan ikuti jalan orang yang dhalin, yaitu tersesat. Siapa yang disebut tersesat? Nabi yang langsung menafsirkan Al-Fatihah. Jadi ketika Al-Fatihah dibaca, sahabat bertanya, ya Rasulullah, man humul maghdub wad-dhallin? Siapa yang dimaksud oleh Allah yang dimurkai dan yang tersesat? Nabi yang langsung menafsirkan, al-maghdub al-yahud, yaitu Yahudi, sedangkan dhallin adalah Nasrani. Jadi jatuhnya ke dalam kesesatan. Begitu jatuh dalam kesesatan, menyebar pemahaman ini, tersebar, menyesatkan hampir 1/3 dari penduduk dunia yang meyakini adanya Tuhan yang menitiskan ketuhanannya kepada Isa. Sedangkan Islam pertama memangkas fanatisme itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tapi Isa diangkat oleh Allah. Isa tidak mati seperti keyakinan Nasrani. Isa bukan Tuhan. Isa hanya hamba Allah. Allah mangkas pemahaman itu, biar tahu Nabi Muhammad itu diutus 600 tahun setelah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa
Salah satu yang membuat mereka menuhankan Isa, melihat mukjizat Isa. Jadi kan mukjizat Nabi Isa itu kan diturunkan di tengah-tengah orang-orang yang menyombongkan kedokteran. Jadi di tengah kaum Romawi yang waktu itu terkenal dengan ahli kesehatan, ahli kedokteran, tabib. Jadi dikenal dengan tabib-tabib, bisa sembuhkan ini, sembuhkan itu. Allah memberikan kelebihan pada Isa untuk menampakkan kuasa Allah dengan melemahkan kesombongan para tabib pada waktu itu. Apa yang Allah berikan? Allah izinkan Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di saat tabib hanya bisa mematikan orang hidup. Dokter kan enggak ada yang bisa menghidupkan orang mati, tapi mematikan orang hidup banyak. Itu mudah bagi dokter, tinggal suntik mencut beres urusan. Isa diberikan itu. Isa bisa menyembuhkan orang buta. Isa alaihi salam mengetahui apa isi rumah dari sahabatnya. Jadi dia bisa mengetahui di rumahmu ini. Ya, dia tahu dengan izin Allah. Di sini bermula ada pemahaman di kalangan Nasrani, ini kualitasnya kualitas Tuhan. Didampingi dengan banyaknya perbuatan Nabi Isa yang istilahnya yang tidak menampakkan kehambaannya. Artinya beliau hamba Allah, tapi di sisi orang yang meyakininya tidak tahu maksud Isa ketika menghambakan diri sebagai pengikut Allah. Nabi Muhammad untuk menghindar sifat terlalu berlebihan dari umatnya, menghindari tanatu' terlalu ekstrim, fanatik menuhankan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Seluruh pergerakannya dibuat adalah seperti manusia biasa. Beliau pergi belanja, pulang belanja, beliau membantu istrinya mempesiang, ya betul, mempesiang Pak ya. Beliau membantu istri potong bawang, potong tomat, dan itu hadis Nabi. Aisyah mengatakan Rasulullah ya, membantu istrinya memasak. Rasulullah sepatunya rusak, beliau menjahit sendiri. Kita sepatu rusak aja kita bawa ke Binatu kan Pak. Nabi Muhammad jahit sendiri. Kainnya yang bolong beliau jahit. Seluruh pergerakan Nabi dibawa ke arah kemanusiaan. Itu punya maksud agar orang tidak sampai memberikan label pada Nabi seperti yang pernah diberikan kepada Isa alaihi salam. Makanya Rasulullah ketika makan, beliau makan dengan cara duduk seperti seorang hamba duduk. Kata Rasulullah, la attaki'u, aku tidak akan bersandar ketika makan. Kama yattaki'u al-malik, aku tidak akan bersandar sebagaimana raja-raja bersandar. Aku hanya makan seperti hamba makan. Maka bagaimana Rasulullah makan? Kaki kanannya di yunsab, ditegakkan, paha kanannya ditegakkan sambil duduk, kaki kirinya diturunkan. Jadi Bapak lihat orang-orang saudara kita dari jamaah tabligh makan, begitu Rasulullah makan, cara duduknya. Dan beliau tidak mau bersandar, karena bersandar adalah tipenya para raja. Karena kita orang Aceh ni turunan raja, kalau tidak bersandar enggak enak kalau makan. Jadi kita kalau makan minta bintis, cari bintis, lalu kita makan dengan remote di tangan satu, ya, menyohana kena ngengkut, anak mengadik, harus ada ikan.
Contohnya, kerupuk tidak bisa, tempe enggak lewat, tahu apalagi. Jadi jawab mereka Allah, begitu terus sifat Rasulullah, sikapnya dibawa terus ke dalam sisi-sisi kemanusiaan. Makanya salawat kepada Nabi pun tidak disuruh untuk bersalawat dengan mengatakan seakan-akan Nabi penyelamat. Tapi salawat diminta kepada Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Maka bunyi salawat, Allahumma salli ala, ya Allah, berikanlah salawat kepada Rasulullah. Ini bukan salawat meminta keselamatan, tapi salawat di atas umat. Jadi sebenarnya orang bersalawat itu bukan ingin menyelamatkan Nabi, tapi memohon agar Allah melalui Nabi menyelamatkan orang bersalawat. Sama seperti mahasiswa memuji-muji dosen, bapa yang terbaik, bapa yang terganteng, bapa begini, bapa begitu. Tujuannya untuk apa? Agar didongkrak nilainya. Dosen ada yang model-model begitu mudah didongkrak, apalagi yang muji-muji mahasiswi. Bisa jadi mahasiswi cantik, cuma bodoh sedikit. Tapi enggak semua yang cantik bodoh-bodoh. Tapi yang bodoh-bodoh rata-rata cantik-cantik. Gimana cara yang macam ni? Nah, jadi begitulah fungsinya. Maka Allah tetap nomor satu. Allah tetap nomor satu. Selalu Allah yang menjadi Tuhannya Nabi. Sampai hari ini kita menuhankan Allah. Maka saya pernah bilang di beberapa masjid, setelah salat, zikir yang diajarkan Nabi dalam hadis, setelah ucap istighfar itu Allahumma antas salam, bukan bersalawat. Coba mikir sekali lagi. Maka istighfar itu bukan memuji Allah, kita sedang memohon ampun kepada Allah. Kenapa disuruh istighfar setelah salat? Aneh kan? Disuruh istighfar setelah salat. Biasanya istighfar itu habis cemecu, minum khamar, ngupat. Ini disuruh istighfar setelah melakukan kebaikan. Apa masalahnya? Istighfar setelah salat maksudnya adalah memohon ampun, ya Allah, kalau kami dalam taat kepadamu, di saat kami sedang menghadap tadi kepadamu, mungkin ada kekurangan kami. Kami kurang khusyuk. Kami coba khusyuk di rakaat ke-1, rakaat kedua mungkin tidak khusyuk, rakaat ketiga mungkin gerakan kami kurang tepat, ya Allah. Ketika engkau suruh rukuk, lurus badan punggung kami, mungkin kurang. Ketika kami sujud, mungkin kurang. Itu istighfar. Jadi itu bukan tahmid, itu belum puji Allah, itu memohon ampun, ya Allah, kekurangan kamu. Apa kata Nabi setelah itu? Setelah engkau mengucapkan istighfar 3 kali, faqulu, ucapkanlah Allahumma antas salam. Itu baru mulai naik ke pujian. Ya, engkaulah maha penyelamat, engkaulah wa minkas salam, darimulah keselamatan, dan seterusnya. Lalu terus disuruh puji-puji Allah. Lalu Allah, ini urutan hadis-hadis sahih tentang zikir Nabi, Pak. Kan setelah Allah mantas salam dan seterusnya, lalu Allah suruh sebut, Nabi mengatakan, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disuruh sambung lagi, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Disuruh sambung lagi, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu kan puji Allah semua, Pak. Puji Allah, terus ucap Allah, sebut nama Allah 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tutup dengan la ilaha illallah, dan seterusnya. Setelah puji-puji Allah, barulah kita bersalawat kepada Nabi. Jadi mohon maaf kalau saya bilang bahawa baik Nabi lah daripada Allah. Itu saya tidak tahu pun kapan bermula masalah ini. Karena kami dulu di pesantren pun tidak begitu juga. Tetap Allah ilah puja baru selalu kan. Bukan tidak cinta ke Nabi,
Baik ni fikir gara-gara ada pegahnya, nya hanya cinta ke Nabi. Siapa bilang mungkin cinta saya ke Nabi lebih besar daripada cinta-cinta orang yang memulakan salawat. Jadi memang begitu hadis-hadis Nabi menyebutkan tentang zikir. Buka kitab-kitab apapun, cuba lihat bab zikir setelah solat. Buka kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi. Lengkap Imam Nawawi menyebutkan urutan-urutan zikir setelah solat. Namun hari ini banyak yang tidak melakukannya. Maka jemaah melakukan Allah, kita kembali supaya Nabi tidak dijadikan Tuhan. Dalam puji-puji pun tetap Allah nomor satu, salawat pun tetap Allah nomor satu, baru kepada Nabi SAW. Ini makanya muncullah orang-orang yang tersesat di masa lalu karena terlalu fanatik terhadap sesuatu. Ini contoh dalam masalah akidah. Hari ini kita mulai bermasalah dalam masalah ini, Pak. Mohon maaf saya katakan bahawa sampai bermusuh-musuhan hanya gara-gara urusan mempertahankan Allah itu ada di mana. Itu kan pembicaraan hari ini, Pak. Jumhur saja yang dibahas Allah di mana, Allah di mana. Kita sudah tahu dari dayah pun kamu merno pemahaman Asy'ari Maturidi itu bukan bermakna mereka yang menjadi sumber kebenaran, namun mereka membenarkan, mencoba untuk memberitahu kepada umat bahawa pernah terjadi kesesatan di zaman mereka yang dibawa oleh pihak Mu'tazilah yang menuhankan akal dan menduakan Allah. Artinya Allah di posisi yang kedua setelah akal. Jadi Asy'ari dan Maturidi itu seperti lampu di zamannya. Di saat orang sudah mulai tenggelam dalam kegelapan, salah-salah dulu semikir, maka muncullah pemahaman yang diluruskan kembali oleh Asy'ari dan Maturidi. Maka disebutlah pemahaman itu pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun perlu kita luruskan bahawa kalau ada tuduhan yang mengatakan bahawa Asy'ari dan Maturidi hanya membuat sifat Allah, meyakini sifat Allah hanya 20, itu tolong baca kembali kitab-kitab Asy'ari dan Maturidi. Mereka tidak pernah mengatakan bahawa sifat Allah hanya 20, tapi bahasa-bahasa mereka yang wajib kita yakini yang ada di dalam Al-Quran itu dari 20 sifat itu. Tapi sifat Allah melebihi 20, itu yang kita paling kurang harus tahu. Paling kurang harus tahu yang 20 itu. Sedangkan pemahaman mereka itu sifat Allah tidak terbatas, cuma Allah yang tahu. Banyak sekali, Pak. Namun yang kita paling kurang level awam harus tahu yang 20-nya. Wujud, qidam, baqa, itu kan semua dengan dalil. Coba baca pelajaran tauhid dari pemahaman ini, itu semua dalil, Pak. Dalil Al-Quran semua itu. Wujud apa dalilnya, qidam apa dalilnya, itu semua dalil. Nah, hari ini karena mungkin ada sifat tanatu' tadi, sehingga orang masuk ke dalam memikirkan masalah ini terlalu dalam sehingga jatuh dalam permusuhan. Ini kan mulai binasa nih. Saya tidak anti kepada mereka yang mengatakan Allah itu di langit. Karena memang bunyi-bunyi ayat itu memang bahasanya adalah beristiwa di aras, di langit. Allah turun menunjukkan Allah di atas. Tapi ketika meyakini bahawa pemahaman orang lain salah dan pemahaman kita yang paling benar, di saat itu mulai muncul masalah. Karena saya lihat kelompok-kelompok ini itu juga mengatakan tentang Allah bukan karena ingin menghina, Pak. Itu tolong catat baik-baik. Karena selama ini gara-gara kebencian, waktu takkan kegop sang-sang gop menghina Allah. Tidak. Mereka mengatakan misal contohnya Allah di langit, itu bukan bermaksud menghina, tapi karena ada keinginan memuliakan Allah. Jadi karena sama-sama ingin memuliakan Allah, sebenarnya kan enggak ada masalah. Mesti saya mengatakan,
Menurut drone kiban, Allah itu wujud tanpa tempat. Misal contoh. Kan itu pemahaman yang kita pelajari. Lalu menurut anda bagaimana? Menurut saya Allah itu di langit. Okey. Itu menurut anda. Anda pegang dalil. Saya pun punya dalil. Selesaikan di situ masalah. Kaja singgah merempak dalam kedai kopi, duduk sama-sama, selesai. Yang jadi masalah di mana? Ketika kau tunjuk-tunjuk bak muka. Kamu ahlul bid'ah. Kamu kafir. Kamu begini. Kamu begitu. Di situlah bosuh mulai main. Nah, ini akibat apa? Kenapa dimasukkan ke dalam bab membinasakan tanattu', terlalu fanatik, terlalu ekstrim, itu membahayakan diri dan membahayakan lingkungan. Ini baru contoh dalam masalah akidah. Itu contoh besar. Sebenarnya kan Nabi mengatakan tafakkaru fil khaliq wa la tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah banyak-banyak tentang makhluk. Jangan terlalu banyak engkau memikirkan tentang khaliq. Karena apapun yang kita sebutkan, toh kita enggak ada yang pernah melihat buktinya. Oh, yang mengatakan Tuhan di langit, misal contohnya, dia pun tidak lihat. Oh, kalau mau misal mengatakan benar-benar Tuhan di langit, ada hadis Nabi yang mengatakan ketika solat jangan meludah ke depanmu, di annallaha baina yaday, karena Allah berada di depanmu. Nyampat Allah. Ketika Nabi mengatakan jangan meludah waktu solat, jangan meludah ke depan karena Allah berada di depanmu. Berarti bahasa Nabi di mana Allah? Kalau mau mengambil model zahir hadis, kan di depan berarti disebutkan. Kan katalah pemahaman di langit pun ternyata Allah juga berada di depan. Jadi contoh-contoh begitu itu bisa saja terjadi perdebatan panjang. Sudah cukup, tidak perlu kita bermusuh-musuhan gara-gara urusan ini. Habis musuh hampir orangnya ada depan yang sebenarnya. Jadi biasa saja, santai saja. Tak beli-beli. Jangan terlalu dibeli-beli. Jangan terlalu membelalakkan mata sesama muslim, Pak. Baik takun sesama muslim ahlul bid'ah. Efek daripada terlalu fanatik, kita cenderung mengkafirkan sesama muslim. Pada Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, faqad ba'a ilaihi kufruh, maka kalau Allah menganggap saudara itu tidak layak jadi orang kafir, maka kekafiran itu, kalimat kafir itu kembali kepada orang yang mengatakannya. Maka orang yang hari ini suka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, itu tolong tahan mulut, karena belum tentu yang kita fikirkan benar. Belum tentu yang kita fikirkan benar. Jadi jawab mereka Allah. Itu contoh dalam akidah saja banyak orang hari ini fanatik sampai ada ceramah yang mengatakan menghalalkan darah saudaranya gara-gara berbeza pemahaman ini. Saya pernah dengar di YouTube ceramah dari salah satu kelompok yang mengatakan jangan kunjung ke rumahnya, jangan silaturahim ke rumahnya, itu ahlul bid'ah, itu bukan saudara kita. Subhanallah. Saya mulai berfikir, ini orang mikir tidak bahwa yang dia maksudkan pun belum tentu kebenaran yang nyata. Maka bukalah ruang untuk bersahabat. Masalah semikir beda-beda, mana ada orang yang bisa berfikir sama, apa? Kita yang kita cintai isteri kita saja, itu habis-habis cinta ke isteri, tapi tetap beda. Dia suka ikan asin, kita tidak suka ikan asin. Begitu di rumah sudah berbeda pandangan. Dia suka tidur jam 9, kita sukanya tidur jam 12. Itu saja sudah berbeda. Dia suka anak yang begini, kita suka anak begini. Hidup dengan orang yang kita cintai saja berbeda. Apalagi dengan orang yang mungkin kita tidak kenal. Maka tahan-tahan diri dalam mengkafir-kafirkan orang. Sedikit lagi, 5 menit, 7 menit, tambah 2 menit. Lopah pohon 16. Dan itu bukan hanya tanattu', itu bukan hanya terjadi pada akidah. Bisa terjadi pada amal perbuatan sendiri, melebih-lebihkan tasyaddud pada diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, wala tushaddidu ala anfusikum, janganlah engkau bertasyaddud terlalu ekstrim pada dirimu sendiri. Fa innama halaka man kana qablakum bitasydidihim ala anfusihim,
Orang-orang sebelummu pernah binasa karena mereka mempersulit kehidupan mereka sendiri. Wasatajiduna baqayahum fis sawami' wad diyarat. Di antara mereka terdahulu ada yang tidak keluar-keluar dari sawami'. Sawami' itu tempat sinagog, bahasa sekarang sinagog, tempat penyembahan Yahudi. Jadi ada yang model menyembah Allah di dalam tempat sawami' itu, enggak keluar-keluar, enggak mau menemui masyarakat, tidak mau hidup dalam gua terus-terusan, ujung-ujungnya binasa. Ya. Nah, Rasulullah sudah ingatkan itu. Jadi jangan terlalu ekstrim juga pada diri sendiri, sehingga urusan-urusan fikih kita perberat-berat diri. Nah, kita perberat-berat diri. Nah, jadi sampai masalah air taharah itu sampai jatuh di dalam kesulitan pada diri sendiri. Dalam pandangan matanya tidak ada air yang suci menyucikan. Sang-sang nyangka keneng i musta'mal, sang-sang padahal dia enggak lihat. Dan dia enggak bisa buktikan, akhirnya dia hidup dalam kesulitan. Contohnya begitu. Dan orang-orang yang terkena penyakit tanattu' terlalu ekstrim ini, itu akibatnya apa? Dia selain jatuh ke dalam dosa mengkafir-kafirkan orang, juga dia bisa jatuh ke dalam dosa memecah persatuan umat. Umat aman-aman saja, tapi begitu dia memberi fatwa yang aneh, yang melawan jumhur ulama, itu pecah karena dia punya pengikut, orang lain punya pengikut. Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang yang tidak mau lagi solat di masjid A. Enggak mau lagi solat di masjid A. Karena di situ dianggap masjid yang tidak cocok dengan pemahaman dia. Semua ustaz, semua tengku dianggap salah. Yang benar dia, padahal dia baru taubat umur 45 tahun. Kita dari kecil tidak pernah buat dosa. Duduk di pesantren, tak ibadah, puasa Ramadan enggak kita tinggalkan, salat dari umur 7 tahun kita lakukan. Dia baru taubat umur 45 tahun. Begitu terkena penyakit ekstrim, langsung dia merasa bahawa salah. Yang salah madu, yang salah madu. Akhirnya memisahkan diri. Sampai hari Jumaat pun tidak tahu mau solat di mana. Akibatnya apa? Wait, ana berhujah. Masjidnya salah, masjidnya salah, masjidnya salah. Yang menyo taduk hinan, yang hanya cocok begini. Akhirnya apa? Buat masjid sendiri. Begitu buat masjid sendiri, diusir orang kampung. Karena enggak boleh ada 2 masjid dalam kampung. Akhirnya meputar-putar hanya berhujah. Kenapa penyakit itu terjadi? Ini mak. Hati dan pikiran telah dikontrol oleh fanatisme. Rasulullah sudah mengatakan, dulu orang bisa binasa, Bani Israel bisa binasa, dan sejarah setelah Nabi meninggal, apa yang paling melekat di dalam kepala kita? Bapak sering dengar kaum Khawarij. Itu kan dari bahasa Kharij, keluar. Keluar dari siapa? Keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, sekaligus keluar dari barisan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa itu terjadi? Ketika perang Siffin, Muawiyah dan Ali yang sedang berseteru melakukan perdamaian supaya tidak melanjutkan perang, karena ini saudara. Lalu kemudian orang cikal bakal Khawarij yang membela Ali kecewa karena Ali menerima putusan perdamaian. Mereka maunya hantam terus biar Ali menang. Mereka setia sekali kepada Ali. Tapi ketika Ali menerima tahkim, putusan untuk berdamai, dan memang ada sisi yang membuat pihak Ali sedikit merugi. Tapi Ali tidak memikirkan itu. Yang penting jangan lagi tumpahkan darah. Langsung barisan ini sejumlah 4.000 orang keluar dari Ali, keluar dari kesetiaannya pada Ali, dan mereka mengumandangkan kalimat innil hukmu illa lillah. Hukum hanya boleh milik Allah, bukan milik Ali, bukan milik Muawiyah. Mereka pergi ke Gunung Hurura. Di sana mereka membuat kelompok sendiri. Lalu Ali mengirimkan utusan untuk mengajak mereka berdamai dan kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi mereka merasa benar, karena mereka mengatakan kami hukum Allah yang kami pegang. Dan anehnya, mereka ini banyak penghafal Quran. Maka disebut dengan Ahlul Qurra. Tapi Quran yang mereka hafal, mereka pahami dengan kepalanya sendiri. Jadi mengambil ayat, misal disuruh bunuh, ya sudah bunuh. Begitu contoh-contohnya.
Dan inilah yang kemudian menjadi sumber permusuhan di masa itu, merebak bertahun-tahun sampai mereka mengirimkan utusan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib karena menganggap Ali kafir, telah keluar dari hukum Allah. Sedangkan Ali, kata Rasulullah, termasuk golongan yang dijamin surga. Menurut kaum Khawarij, kafir. Makanya kenapa ini terjadi? Karena terlalu ekstrim, fanatik terhadap apa yang diyakini, tidak membuka ruang pada orang lain. Sebagai penutup, kesimpulan kita, kalau mau kita hidup aman, tidak perang saudara, maka cukupkan hidup dengan gaya terlalu ekstrim. Beribadahlah seperti biasa. Yang beda-beda bacut, hadapi saja, ini saudara kita. Masalah pemahaman, kenapa kita harus paksa orang untuk ikut pemahaman kita? Kan enggak mesti, apalagi yang selama ini yang terjadi, pemahaman kan di furu', bukan usul. Tetap mereka bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad. Sudah, masalah beda-beda dalam fikih, siapa yang mau bereskan itu? Enggak ada yang bisa bereskan. Ulama-ulama besar saja, para jenderal 4 mazhab, itu berbeda pendapat. Enggak mungkin kita bereskan itu. Cukup hanya buka hati, lapangkan dada, dia saudara kita, berbeda sedikit pendapat, tidak ada masalah. Bapak, kalau kita mau bereskan masalah ini, nyan tamita dalam lungkia, dalam apa bahasa lungkia? Di sudut-sudut pun kita bisa dapat kesalahan orang. Kalau kita mau mencari-cari kesalahan orang. Itu hari ini ada, ini terakhir Pak. Ini betul-betul terakhir ya. Baik demikian, habis-habis kau, bukan terakhir, ini habis ya. Saya pernah dengar ceramah bahwa azan hari ini, azan yang dikumandangkan di Indonesia hari ini, itu bukan azan mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i mempedomani azan ke Ibnu Mahdurah. Dan itu yang dilakukan hari ini mengikuti azan Bilal, bukan azan yang diyakini dalam mazhab Syafi'i. Saya dengar ceramah itu, ada benarnya memang yang dia katakan. Maksudnya, kalau dalam pemahaman mazhab Syafi'i, coba buka kitab mazhab Syafi'i, itu disebutkan muazzin sebelum mengucapkan asyhadu alla kan disuruh tarji', sunnah tarji'. Imam Nawawi juga mengatakan tarji'. Tarji' itu apa? Muazzin itu sebelum azan asyhadu alla, dia ucap sendiri dulu asyhadu alla ilaha illallah, baru dia tarik asyhadu alla. Asyhadu anna juga begitu, sebelum asyhadu anna ucap dulu sendiri asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru tarik. Berarti ada tambahan kalimat bagi muazzin. Bilal tidak melakukan itu, Ibnu Mahdurah melakukan itu. Imam Syafi'i menyandarkan ke diri ke azannya Ibnu Mahdurah. Tapi yang masalahnya bukan itu yang jadi masalah. Saya lihat orang yang memberi pengetahuan ini, dia ingin mengatakan bahwa ada kesalahan yang dilakukan di dalam amalan-amalan yang telah terjadi. Padahal itu, kalau kita punya pikiran yang lapang dada, itu bukan kesalahan, itu hanya beda pendapat saja. Dan dalam mazhab Syafi'i pun hanya sunnah mentarji', bukan wajib mentarji'. Jadi muazzin enggak mengucapkan tarji' pun azannya sah. Kan enggak ada masalah sebenarnya, Pak, kan? Tapi urang-urang yang bermasalah katanya, kepegah bahwa ini sudah salah, ini kelompok yang salah begini. Itulah yang harus kita buang jauh-jauh dari pikiran kita. Maka belajarlah lebih banyak, bacalah kitab lebih banyak. Mudah-mudahan Allah luaskan dan tidak jatuhkan kita ke dalam permusuhan antara sesama kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa sedikit mencerahkan apa yang terjadi selama ini di lingkungan kita, dan semoga Allah memelihara kita daripada dosa-dosa mengkafir-kafirkan sahabat kita. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.